Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Sudah siap menerima pelajaran kita pada pagi hari ini? Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan dulu alat tulisnya berupa buku dan pena untuk mencatat kata-kata penting pada saat pembelajaran nanti. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan belajar di tema 1 mengenai selamatkan makhluk hidup pada subtema 1 dan pembelajaran 1. Tumbuhan sahabatku. Amatilah gambar di bawah ini. Apa manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan? Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain: 1. Sebagai sumber energi bagi manusia. Kemudian sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sumber oksigen untuk bernafas, kemudian pengikat air tanah, dan yang terakhir sebagai peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Sedangkan manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Kemudian tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan merupakan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Anak-anak bisa bayangkan ya, jika tidak ada tumbuhan, maka manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Perhatikan dan simak dengan seksama teks bacaan berikut ini. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia. Panen biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah anak-anak, setelah mendengarkan teks bacaan tadi, sekarang ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tuliskan isi pokok pikiran utama yang ada di setiap paragraf, dari paragraf 1 sampai dengan paragraf 5. Kerjakan di buku latihan bahasa Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya amatilah gambar bunga di bawah ini. Setelah kalian mengamati gambar bunga, ini merupakan contoh salah satu bunga sempurna. Pernahkah kamu melihat bunga ini? Mungkin di daerah tropis, terutama di Indonesia, bunga ini dapat tumbuh dengan subur.
Kalau di Indonesia, bunga ini namanya bunga sepatu. Bagian-bagian bunga dan fungsinya. Pertama, kelopak bunga. Kelopak bunga atau calyx merupakan bagian paling luar berwarna hijau seperti daun atau kecoklatan. Bagian ini berfungsi melindungi mahkota pada saat kuncup. Kelopak bunga akan membuka pada saat mahkota bunga mekar sempurna. Sebenarnya kelopak bunga merupakan modifikasi dari daun. Kemudian mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian paling mudah dikenali karena berukuran besar dan berwarna mencolok. Bagian ini berfungsi membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Selain itu, tugas mahkota juga melindungi alat reproduksi bunga, yaitu putik dan benang sari. Kemudian kelopak pada mahkota bunga umumnya berjumlah 5 helai dan terletak pada lingkar dalam kelopak bunga. Selanjutnya, kepala putik. Salah satu bagian bunga yang tidak kalah penting adalah putik. Organ ini merupakan alat reproduksi bunga betina atau biasa disebut dengan gynoecium. Oleh sebab itu, bagian ini mengandung sel-sel telur untuk bereproduksi. Posisi putik terletak pada tengah bunga dan terdiri dari 3 bagian, yaitu stigma atau kepala putik, stilus atau tangkai putik, dan oparium atau bakal buah. Selanjutnya adalah tangkai putik. Tangkai putik merupakan saluran penghubung antara kepala putik dengan oparium. Selain itu, tangkai putik berfungsi menyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Bagian ini memiliki tabung serbuk sari yang digunakan untuk membantu proses pembuahan dengan mengantarkan polen ke bagian bakal buah. Kemudian benang sari. Bunga memiliki 2 organ reproduksi, yaitu putik dan benang sari. Bagian ini merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari anter atau kepala sari untuk menyimpan serbuk sari, polen atau serbuk sari untuk penyerbukan, dan filamen atau tangkai sari untuk membantu proses reproduksi. Benang sari bekerja dengan cara mikrosporangium dan spora haploid, yaitu pelepasan serbuk sari dengan bantuan agen penyerbukan seperti air, angin, atau serangga. Kemudian serbuk sari menempel pada putik bunga yang sama atau lainnya. Selanjutnya, bakal biji. Bakal biji biasanya banyak ditemukan pada tumbuhan berbiji, sedangkan pada bunga bakal biji berfungsi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Bakal biji letaknya di dalam bakal buah. Selanjutnya adalah bakal buah. Sebenarnya bakal buah masih satu bagian dengan putik, namun organ ini memiliki fungsi penting sehingga diklasifikasikan menjadi komponen tersendiri. Bakal buah mengandung sel telur. Bagian ini menjadi tempat terjadinya pembuahan, yaitu proses peleburan antara sel telur betina dan jantan yang kemudian menghasilkan bakal buah. Selanjutnya, dasar bunga. Dasar bunga atau receptacle merupakan bagian tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya meskipun terkena terpaan angin. Secara tidak langsung, dasar bunga menjadi pondasi yang terletak di ujung bunga setelah tangkai bunga. Kemudian tangkai bunga sama seperti dasar bunga. Tangkai bunga berfungsi penyokong dan sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. Tangkai bunga memiliki ukuran diameter yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Beberapa tangkai bunga berbentuk merambat atau majemuk. Hal ini biasanya dikondisikan sesuai dengan lingkungan hidup bunga. Baik anak-anak, sekarang kita lihat mengenai proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin
pada tumbuhan dimulai dengan penyerbukan. Macam-macam penyerbukan. Yang pertama, kleistogami, yaitu penyerbukan oleh tumbuhan itu sendiri tanpa perantara. Yang kedua, anemogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan angin. Yang ketiga, zoidiogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan hewan. Yang keempat, hidrogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan air. Dan yang kelima, antropogami, yaitu penyerbukan yang sengaja dilakukan manusia, terjadi pada bunga vanili dan beberapa jenis anggrek. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, penyerbukan sendiri, artinya serbuk sari dan kepala putik berasal dari satu bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan silang, artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang sejenis. Yang ketiga, penyerbukan tetangga, artinya serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi masih sepohon. Dan yang terakhir, penyerbukan bastar, artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang berbeda jenisnya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif melalui penyerbukan sebagai berikut. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Sekarang tugas untuk kalian. Tuliskan manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan. Tuliskan bagian-bagian bunga dan fungsinya. Kerjakan di buku latihan IPA. Perhatikan negara-negara ASEAN. Amatilah bunga-bunga di bawah ini. Selain bunga-bunga yang ditampilkan di sini, masih banyak lagi bunga-bunga di negara-negara anggota ASEAN. Tuliskan negara-negara anggota ASEAN sampai dengan sekarang. Carilah informasi 2 negara ASEAN mengenai nama negara, lagu kebangsaan, bentuk pemerintahan, bahasa nasional, mata uang, dan lain-lain. Kerjakan di buku latihan IPS. Selamat belajar. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.